Kedua, wanita yang juga menginspirasi adalah Ratu Balqis. Saya dulu ya, waktu saya lagi, nah tadi kan saya bilang saya dikasih Allah banyak rahmat, rezeki, Masya Allah, rezeki itu luar biasa dikasih Allah. Dikasih, tiba-tiba sertifikat tanah saya itu bermasalah, nggak bisa dipecah karena katanya tanahnya bertimpa. Katanya bergeser, bukan bertimpa, bergeser. Bergesernya nggak jauh Kak, bergesernya 5 meter. Tapi namanya tanah kalau bergeser 5 meter itu urusannya bisa panjang. Itu Allah saya bilang, ini gimana, mana kita harus sudah pecah. Orang udah beli, orang udah bayar, dan kita harus kasih sertifikatnya. Akhirnya apa? Kembali lagi saya sholat tobat, sujud di kaki. Waktu itu belum sholat tobat, buka Quran, tadabbur Quran, tiktokan sama Allah lewat Quran. Dikasih ayat apa? Ayat Ratu Balqis. Ratu Balqis itu adalah ratu yang cantik, kaya raya, penguasa, bahkan katanya panjang tempat duduknya aja itu 10 depa, ini sebenarnya saya nggak tahu, itu lebih dari 20 meter besarnya kursi singgasananya. Dan semua bawahannya itu laki-laki, ya, prajuritnya itu nggak ada perempuan, semuanya laki-laki, bukan di Amazon ya perempuan semua, ini laki-laki semuanya. Nah, beliau penguasa yang waktu itu. Siapa yang bisa menaklukkan seorang Ratu Balqis? Ratu yang terkenal dengan kekayaan, kecantikan, dan kekuasaan, namun mampu ditaklukkan oleh nabi yang jauh lebih kaya dan hebat dibanding beliau, yaitu yang Nabi Sulaiman. Dan kabarnya kalau kakak bisa cari info, saya pernah lihat videonya, itu katanya Nabi Sulaiman itu berada di mana? Tahu nggak di mana istananya Nabi Sulaiman dikabarkan? Di Indonesia. Makanya Indonesia ini adalah negara yang paling makmur sebenarnya. Tanahnya subur, darat, laut, udara semuanya aman. Iya kan? Nggak ada salju, sekedar hujan. Candi Boko. Nah, Candi Boko itu kan istananya Ratu Balqis itu kan dipindahkan lebih tidak sampai sekejap mata. Itu serpihan batunya tuh ada. Itu diteliti dan usianya itu sama dengan usia tahunnya Nabi Sulaiman. Dan katanya yang Nyi Roro Kidul yang ada di bawah laut itu katanya bahkan itu bukan Nyi Roro Kidul ya, tapi katanya saya belum bisa memastikan, cuman sudah mendapatkan ininya, kemarin nonton videonya detail sekali dari Ustadz apa gitu, nanti saya coba cari tahu. Saya kemarin dikasih tahu sama Ustadz Irfan ya, yang di Askop seperti itu. Nah jadi, tapi masuk di akal sih soalnya. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang kalau kakak mau tahu bagaimana sih kekayaan Nabi Sulaiman itu. Kekayaan Nabi Sulaiman itu dari 100% kekayaan di dunia ini yang Allah berikan, 99%-nya itu punya Nabi Sulaiman. 1%-nya itu dibagi-bagi sama Steve Jobs, sama yang punya Facebook siapa? Mark Zuckerberg, ya kan? Sama siapa lagi? Sama yang lain lah, sama Utsman bin Affan ya. Jadi 99%. Tapi apakah Nabi Sulaiman pernah bangkrut? Pernah. Nabi Sulaiman itu pernah bangkrut Kak. Pernah jatuh miskin semiskin-miskinnya dan pernah lumpuh. Sampai akhirnya beliau menyadari, oke nanti kita buka. Nah, jadi siapa yang bisa menaklukkan Ratu Balqis? Apa yang bisa diambil dari sosok seorang Ratu Balqis? Saya amat sangat ngefans juga sama Ratu Balqis. Akhirnya kan dia memutuskan untuk masuk Islam ya. Tadinya dia penyembah matahari, akhirnya menyembah Allah. Nah, saya terinspirasi tadi seorang pemimpin perempuan, Masya Allah itu bukan gampang memimpin sebuah kerajaan. Pemimpin perempuan, membawa prajurit-prajurit hebat, kemudian punya istana dengan kekayaannya, dengan kecantikannya. Makanya Ustadz Lukman suka bilang saya Ratu Balqis yang bertobat.